Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, senantiasa berbahagia, dan selalu bersemangat walaupun kalian harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2020, Bu Guru akan kembali menemani kalian belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kata kunci dan iklan. Mungkin anak-anak kemarin sudah belajar sendiri ya mengenai materi ini. Nah, kali ini Bu Guru akan mengulang lagi agar anak-anak semakin paham dan mengerti tentang materi kata kunci dan tentang iklan. Marilah kita simak bersama-sama. Kata kunci. Apa itu kata kunci anak-anak? Kata kunci dalam iklan adalah kata yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Ciri dari kata kunci pada iklan adalah terdapat pada judul iklan dan dituliskan lebih dari sekali pada iklan tersebut. Untuk mengetahui kata kunci pada iklan, kita harus menemukan kata yang ditulis berulang. Kata kunci tersebut bisa lebih dari satu kata, bahkan dalam sebuah kalimat, tetapi tidak lebih dari sebuah kalimat. Kata kunci versi yang lain dapat diartikan bahwa kata kunci itu adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Ciri dari kata kunci adalah yang pertama, terdapat di dalam judul iklan. Yang kedua, disebutkan pada awal iklan. Yang ketiga, kata kunci dapat dilihat pada gambar. Nah, nanti guru akan mencontohkan kata-kata kunci dalam sebuah iklan di media cetak. Bagaimana cara untuk menemukan kata kunci dalam iklan? Yang pertama, kalian harus membaca kalimat dalam iklan secara seksama. Dibaca dulu kalimat yang ada dalam iklan itu secara seksama. Kemudian ulangilah membaca lagi jika kalian belum menemukan kata kuncinya. Nah, jika kalian sudah mengulangi membaca, jika sudah menemukan, maka tuliskan kata kunci yang telah kalian temukan. Nah, mau tidak mau anak-anak harus membaca ya. Harus membaca kalimat yang terdapat di dalam iklan yang anak-anak amati. Nah, di sini Bu Guru mencontohkan iklan yang ada di buku tematik. Itu ada 3 iklan ya anak-anak. Coba anak amati dulu yang iklan nomor 1 atau yang pertama yang diberi nomor 1. Di situ ada tulisan makanan sehat dan bergizi ya anak-anak. Coba diamati anak-anak, makanan sehat dan bergizi itu. Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, yang kedua, terdapat kalimat apa itu yang iklan kedua? Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian yang ketiga, kalimat iklannya, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, sekarang coba kita amati dulu iklan yang pertama. Di situ terdapat kalimat makanan sehat dan bergizi, terus bawahnya solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, apa kata kunci yang terdapat dalam iklan nomor 1 itu? Yang judulnya makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Ternyata kata kunci dalam iklan tersebut adalah makanan sehat dan bergizi. Ingat ya, tadi di dalam penjelasan kata kunci bahwa kata kunci itu ada atau bisa terdapat pada judulnya. Nah, di situ judulnya makanan sehat dan bergizi. Di situ jelas bahwa kata kuncinya makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya yang iklan nomor 2. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Itu kalimat iklannya. Kemudian apa kata kuncinya?
Nih, kata kuncinya makanan sehat dan bergizi. Itu di awal kalimat pada judulnya ya anak-anak. Itu kata kuncinya. Sekarang yang ketiga, kalimatnya cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, berarti apa kata kunci di kalimat yang ketiga, di iklan yang ketiga itu? Oh, ternyata kata kuncinya jantung, sayur, dan buah segar. Karena dalam kalimatnya tadi, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, jadi bisa kita ambil kata kuncinya jantung, sayur, dan buah segar. Kata kuncinya tadi kan intinya. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, tadi sudah diamati bersama ya anak-anak dan sudah kita temukan kata kunci pada masing-masing iklannya. Nah, sekarang bagaimana iklan itu dikatakan menarik atau bagaimana ciri-ciri iklan yang baik? Yuk kita simak bersama. Nah, kan ciri iklan. Apa toh iklan itu? Anak-anak pasti sering melihat di televisi ya, atau bahkan mendengarkan lewat radio atau bahkan ketika anak-anak bermain HP ya sebentar, misalnya anak-anak membuka YouTube. Nah, di situ juga terdapat iklan. Iklan itu bisa ditayangkan melalui media cetak, lewat koran majalah, ataupun di media elektronik melalui televisi atau internet. Nah, mungkin yang sering kalian lihat itu iklan di televisi maupun di internet ketika anak-anak mungkin melihat tayangan pendidikan di YouTube ya. Nah, itu anak-anak mungkin sering kali ada iklan yang lewat. Nah, itu iklan namanya. Atau bahasa Jawa towo, menawarkan suatu produk. Kalau di televisi iklannya banyak sekali, iklan tentang sabun mandi, iklan tentang susu, iklan tentang pasta gigi, iklan tentang makanan, produk minuman dan seterusnya. Itu kan tujuannya untuk menawarkan suatu produk mereka. Nah, bagaimana ciri iklan itu? Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Ciri-ciri bahasa iklan yang pertama singkat. Kalimat yang singkat ditunjukkan dengan hanya menggunakan kalimat yang pendek yang menarik perhatian. Yang kedua, kalimat iklan itu jelas. Maksudnya bahwa kalimat yang jelas dapat ditunjukkan dengan tulisan yang menonjol baik dari segi dan warna dan ukuran tulisan. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemampuan setiap orang dalam memahami arti bahasa itu tidak sama. Yang keempat, harus menarik. Bahasa dalam iklan harus menarik agar mudah diingat. Salah satu aspek yang mempengaruhi ketertarikan dalam iklan adalah penggunaan warna. Mungkin kalau anak-anak sering melihat tayangan iklan di televisi sampai hafal ya apa slogan iklannya dalam iklan ditayangkan. Itu kalau tidak menarik, tidak mudah dipahami, tidak jelas, tentu saja nanti khalayak atau orangnya tidak akan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Padahal tujuan utama iklan adalah menawarkan produk agar kita membelinya atau kita menggunakannya. Terus kemudian yang kelima, mengajak orang untuk membeli, menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, bahasa yang digunakan harus bersifat persuasif atau mengajak, mempengaruhi pembaca atau yang melihat iklan itu untuk membeli, menggunakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan harapan pemasang iklan. Misalnya di tayangan televisi diiklankan sebuah produk sepatu. Bahasanya harus singkat, bahasa yang digunakan harus singkat, padat, mudah dipahami, menarik. Misalnya begini, sepatu merek anak pintar, nyaman dipakai, ringan di kantong. Nah, itu bahasa iklan. Mengiklankan bahwa sepatu merek anak pintar tadi harganya murah, nyaman dipakai.
Nah, kalau iklannya tidak memberikan atau tidak bersifat membujuk, tidak menarik, tentu saja nanti produk yang ditawarkan tidak akan laris ya, atau tidak akan dibeli oleh konsumen. Nah, siapa konsumennya? Ya kita. Kita yang melihat iklan itu. Kita yang melihat iklan, yang membaca iklan, jika tertarik diharapkan kita akan membeli produk yang ditawarkan. Misalnya di televisi juga menawarkan tentang susu pertumbuhan. Itu harapannya yang melihat, yang menyaksikan iklan itu kemudian tertarik dan membeli produknya. Nah, itu iklan ya anak-anak. Anak-anak sering menjumpai dan sangat sering melihat di televisi maupun mungkin di majalah atau di koran itu juga ada iklan. Nah, anak-anak, kiranya hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita sambung lagi di pembelajaran yang akan datang. Anak-anak, sebelum Bu Guru undur diri, tidak lupa Bu Guru selalu mengingatkan kalian agar senantiasa menjaga kesehatan kalian dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker jika kalian terpaksa keluar rumah, menjaga jarak, dan senantiasa memakan makanan yang bergizi agar tubuh kalian sehat dan kuat, agar kita semua terhindar dari virus corona. Tak lupa juga jaga kesehatan kalian dengan berolahraga secara teratur atau secara rutin agar imun kalian meningkat. Nah, bersikaplah atau berbahagialah selalu ya anak-anak agar kita meningkat imunnya yang akan menghindarkan kita dari virus corona. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, anak-anak, kiranya hanya ini yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kita sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.